Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Didik Winarto. Saya dari MI Nurul Tulab Telogowungu, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Misi ya Pak, izin presentasi untuk RPP. Untuk RPP saya, materi pokok Al-Quran Surat Al-Alaq. Untuk subtemanya membaca Al-Quran Surat Al-Alaq. Untuk kompetensi intinya yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Untuk kompetensi dasar yaitu menerima Al-Quran Surat Al-Alaq sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghargai sikap tanggung jawab dalam berperilaku. Untuk IPK-nya yaitu pertama, peserta didik dapat menghayati bacaan Al-Quran Surat Al-Alaq. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran mempelajari materi, peserta didik dapat menghayati bacaan Al-Quran Surat Al-Alaq. Terus kemudian setelah mempelajari, peserta didik dengan metode ini, peserta didik dapat membiasakan membaca Surat Al-Alaq dengan tartil. Materi pembelajaran yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq dan materinya terlampir. Pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan scientific learning. Untuk model pembelajaran yaitu model PBL atau problem based learning. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan number head together, demonstrasi, drill and practice, reading aloud, dan index card marks. Media, alat, bahan, dan sumber ajar. Media pembelajaran yaitu kami menggunakan video pembelajaran dan media PowerPoint tentang Al-Quran Surat Al-Alaq. Selanjutnya sumber bahan ajar yaitu buku Al-Quran hadis, buku paket, serta juz amma. Langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, terus nanti memberi motivasi anak, memberi motivasi peserta didik, selanjutnya persepsi. Kegiatan inti yaitu orientasi siswa pada masalah, menyajikan materi melalui PowerPoint dan atau video pembelajaran. Kemudian peserta didik mengamati video yang ditujukan oleh guru berkaitan tentang materi Surat Al-Alaq. Terus kemudian peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang Surat Al-Alaq. Selanjutnya yaitu peserta didik tanya jawab tentang penjelasan guru. Yang terakhir yaitu peserta didik memberikan tanggapan dan pendapat tentang video dari Al-Quran Surat Al-Alaq itu tadi. Terus selanjutnya yaitu penutup. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada saat hari ini. Selanjutnya yaitu peserta didik mengerjakan evaluasi dengan cara menalar dan sifat jujur serta percaya diri. Peserta didik melakukan kegiatan tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Selanjutnya yaitu peserta didik menerima pesan moral dari guru atau bisa disebut dengan motivasi. Peserta didik menerima informasi tentang materi pembelajaran berikutnya. Salah satu peserta didik memimpin doa, kemudian berdoa, setelah itu peserta didik menjawab salam dari guru. Untuk penilaian hasil pembelajaran, nah, yang dinilai di sini yaitu sikap, terus pengetahuan serta keterampilan. Serta nanti ada pembelajaran remedial bagi siswa yang belum memenuhi kriteria minimal. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran pengayaan. Sudah Pak, sekian Pak untuk presentasi RPP dari saya. Ya, terima kasih. Pak Didik itu ngajar di kelas berapa? Di kelas 6 Pak. RPP yang satu baca surat Al-Alaq itu yang Anda konsentrasikan di pertemuan pertama ini. Tujuan pembelajarannya ini terlalu banyak. Oh gitu ya Pak. Ya kan? Ya, Terlalu Pak. banyak. Kalau misalnya difokuskan misalnya 3 saja,
atau 4 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Misalnya 3. difokuskan Maka 3. di pertemuan kedua dan yang ketiga nanti di selanjutnya. Jadi ini dasar dulu. Oh gitu Jadi Pak. Iya Pak. peserta didik dia diminta untuk bisa membaca secara baik dan benar surat Al-Alaq atau melafalkan. Ya, setelah itu baru bisa memahami atau menjelaskan isi kandungan surat Al-Alaq. Bagaimana dia bisa menghayati kalau tidak bisa memahami isi kandungannya? Iya Pak. Kan begitu? Iya Pak, betul Pak. Terus bisa dipahami ya? Bisa Pak. Atau langsung dikonkretkan 3 dulu, karena ini pertemuan pertama, meskipun apa namanya di kompetensi dasarnya dan kompeten KI serta indikator pencapaiannya kan gitu. Jadi antara KI, KD, indikator pencapaiannya itu harus matching nanti dengan tujuan pembelajaran dan materi yang disampaikan. Contoh, kalau tujuan pembelajarannya adalah diharapkan nanti setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta didik bisa melafalkan dan menerjemahkan surat Al-Alaq 19 itu, atau mungkin karena ayat berapa dulu atau keseluruhan monggo. Terus yang kedua bisa memahami atau menjelaskan, isi kandungan surat Al-Alaq. Iya Pak. Terus itu nanti materinya juga berisi itu, isinya juga harus sama. Iya Pak. Soal isi itu tadi kan sampean sampaikan ada penilaian sikap, ya toh, penilaian kognitif, ada penilaian keterampilan atau ranah kognitif, afektif, psikomotor itu, dan juga spiritual. Permasalahannya adalah mana yang bisa membidik di bagian pengetahuan, mana yang membidik di afektif sikap, dan mana yang di psikomotor. Iya Pak. Kan begitu. Iya Dan Pak. soal nilai panjenengan itu juga harus menata apakah ringan, sedang, ataukah berat tingkat kesulitannya. Itulah yang disebut dengan valid. Valid adalah mengukur apa yang seharusnya diukur dari tujuan pembelajaran terus materi. Iya Pak. Untuk sumber pembelajaran sampean surat Al-Alaq, ya bisa Al-Quran dan terjemahnya, atau juga amal boleh tadi buku Al-Quran hadis itu bisa. Kira-kira ini ada asbabun nuzulnya enggak? Kenapa Karena Pak? tidak semua surat ayat kan ada asbabun nuzulnya. Ada asbabun nuzulnya enggak ini? Ada Pak. Di materi ajar ada Pak. Nah, kalau ada ya? Ada Pak. Masalahnya saya nggak bisa buka materinya, saya nggak tahu. Iya. Kalau itu langsung jadi itu satu kan Pak. Materi ajar, karena itu media itu sama ya sudah bagus kalau KPD. gitu. Ya, pertanyaan terakhir. Sampean memakai model pembelajaran problem based learning. Iya Pak. Kira-kira di bagian mana yang menunjukkan lewat pembelajaran ini menyelesaikan masalah? Di bagian pembelajaran ini untuk problem based learning, nah nanti menemukan bagaimana siswa itu nanti menemukan masalah tentang bacaannya Pak. Karena dari subtema itu yaitu membaca Al-Quran surat Al-Alaq. Saya tanya, ini tentang tajwid atau tentang apa? Ya Pak, tentang tajwid Pak. Tentang tajwid, makharijul huruf juga. Tajwid serta makharijul huruf juga Pak. Mana yang menunjukkan antara KI, KD, indikator pencapaiannya dan tujuan pembelajaran tentang tajwid itu sendiri? Berarti kalau memang tentang tajwid, kenapa jenengan di sumber belajarnya tidak mencantumkan kitab tajwid atau buku tajwid? Kesalahan saya Pak, belum. Nah nanti mungkin nanti disempurnakan ya. Siap Pak, iya Pak. Nanti disempurnakan. Siap, nanti Pak. disempurnakan. Siap Pak. Jadi ini tentang tajwid ya? Iya Pak. Hah? Ya, untuk membaca ini tajwid Pak. Nanti untuk asbabun nuzul dan isi kandungan. Tajwid yang bagian gitu. mana yang mau Bagian mana dulu? Nanti dulu. Bagian mana dulu?
Bagian bagian mau mat ya. ataukah tentang idhar ikhfanya atau apa dikerucutkan Oh gitu ya Pak. karena di tujuan pembelajaran itu belum jelas. Iya dong, Iya Pak. ini Siapa? masih gelambiar umum ini. Iya Pak. Membaca al-alaq. Kalau membaca al-alaq, maka bagaimana siswa itu bisa membaca secara baik dan benar, tartil sesuai dengan kaidah ilmu Tajwid tajwid. ya Pak. Terus yang kedua, anak mengetahui tentang hukum apa yang ditentukan dalam hal ini membaca al-alaq ini. Idhar, ikhfa atau matnya, sehingga nanti bisa mengidentifikasi hukum-hukum bacaan mat atau ikhfa atau Idhar. idhar. Iya Pak. Serta Kan nanti ngoten, Pak. iya Pak, betul Pak. Kalau jenengan pembelajarannya kaitannya dengan membaca, maka jenengan mendemonstrasikan bagaimana membaca surat al-alaq dulu, terus anak-anak menirukan, terus dia bisa mengidentifikasi sesuai dengan hukum tajwid yang telah ditentukan. Iya Pak. Iya Pak. Nah, kalau ini kandungan misalnya ini kalau misalnya tidak membaca tetapi membahas tentang surat al-alaqnya, maka nanti bagaimana bisa membaca surat, melafalkan surat al-alaq dengan baik dan benar, terus bisa menjelaskan kandungan daripada surat al-alaq. Berikut asbabun nuzulnya, kan begitu? Iya Pak. Ya, sekarang jenengan hanya ingin menginformasikan soal oh ini loh surat al-alaq, atau bagaimana cara membaca surat al-alaq dengan baik benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, atau bagaimana anak-anak itu setelah membaca surat al-alaq karena kita sebagai khalifatu wa fil ard mereka diminta untuk selalu ikro baca-baca untuk berliterasi, kan begitu? Iya Pak. Baik bacaannya itu adalah bacaan secara Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah dan begitu, sehingga anak termotivasi untuk selalu menuntut ilmu, belajar dan berliterasi. Setelah dia bisa membaca, memahami, maka dia akan bisa menulis, kan ngoten Pak? Siap Pak. Oke Pak. Silakan nanti disesuaikan dengan peer teachingnya. Ini mau kajiannya adalah tentang bagaimana memahami teks al-alaq ini, terus berikut isi kandungan maknanya, terus bagaimana anak-anak itu bisa menginternalisasikan isi kandungan al-alaq dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalau mau seperti itu ya ini diteruskan, tadi ada perubahan-perubahan, tetapi kalau kaitannya dengan ilmu tajwid, nah itu Anda harus tentukan apa dulu keseluruhan dari kaidah ilmu tajwid, baik dari idhar, ifa, iklab, terus idgham sampai nanti dengan mat ataukah pripun, silakan. Oke Pak. Kalau saran saya ya kandungan maknanya nanti diperbaiki dengan segera. Silakan dikondisikan rekamannya dan temannya disuruh masuk, ditutup dulu. Iya Pak. Dah sekian dari saya Pak, mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih masukan-masukan dan sarannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya share materi untuk dibaca. Ya Pak. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa nastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadlah
وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Ya, sekarang disiapkan alat tulis menulis surat Al-Falaq, Pak. Siap, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, bisa diperlihatkan. Ya, sudah cukup. Pak Didik bisa meninggalkan ruangan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya.